Halo semua, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang peluang. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan kepada teman-teman untuk selalu mematuhi 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, kita akan masuk kepada materi kita, yaitu tentang peluang. Pengertian peluang itu sendiri. Apa sih itu peluang? Peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah: yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Yang kedua, titik sampel. Titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Yang ketiga, kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian dapat didefinisikan jika N adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel dengan ruang sampel disimbolkan dengan S, dan E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya N pada percobaan tersebut, maka peluang kejadian E adalah PE sama dengan N. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Yang pertama, peluang suatu kejadian jika NA sama dengan banyaknya kejadian A, maka peluang kejadian A adalah P sama dengan NA per NS, dengan A merupakan himpunan bagian S. Kita lihat contoh soal. Yang pertama, sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu Queen? Oke, kita ketahui bahwa satu kotak kartu remi terdapat 52 kartu. 4 diantaranya kartu Queen. Jadi, NS adalah jumlah keseluruhan kartu remi dengan jumlah 52 dan NK 4, yaitu 4 kartu Queen yang terdiri dari 1 skop, 1 wajik, 1 hati, dan 1 keriting. Sehingga P Queen sama dengan NK per NS. Karena NK di sini 4 dan NS di sini 52, maka 4 per 52 kita sederhanakan menjadi 1 per 13. Yang kedua, peluang komplemen suatu kejadian. Peluang komplemen dari suatu kejadian adalah peluang dari suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Komplemen dari suatu kejadian A merupakan himpunan dari seluruh kejadian yang bukan A. Komplemen dari suatu kejadian dapat ditulis dengan A komplemen, maka peluang komplemen ditulis sebagai berikut. PA komplemen sama dengan 1 kurang PA. Kita lihat contoh. Apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 4 adalah: ketahui ada 6 mata dadu dengan sisi dadu 4
berjumlah 1, maka di sini NE sama dengan 6 dan NK sama dengan 1. Maka kita lihat, masukkan pada rumus NK per NS. NK sama dengan 1 dan NS sama dengan 6. Sehingga peluang komplement dari kejadian tersebut adalah P dadu aksen sama dengan 1 kurang P. Kita masukkan pada rumus yang kita ketahui, P dadu itu sama dengan P dadu aksen itu sama dengan 1, sedangkan P dadu sama dengan 1/6. Jadi 1 kurang 1/6 sama dengan 5/6. Maka peluang untuk mendapatkan sisi 4 dadu adalah 5/6. Oke, kita lanjut pada poin yang ketiga tentang frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Dengan rumus FH sama dengan PA kali N. Oke, kita lihat contoh soal. Pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 1/2. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya gambar adalah diketahui PA sama dengan 1/2 dan N sama dengan 30. Ditanya, harapan muncul gambar jika pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali. Maka kita masukkan rumus FH sama dengan PA kali N. Jadi 1/2 kali 30. 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi harapan munculnya gambar dari 30 kali pelemparan dadu adalah 15 kali. Poin yang keempat, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Rumus P A gabung B sama dengan PA tambah PB kurang P A iris B. Dengan contoh soal, sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu angka genap dan angka yang habis dibagi 3? Oke, baik, kita akan diketahui mata dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali. Maka ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan D merupakan kejadian munculnya angka dadu genap dan B muncul angka dadu yang habis dibagi 3. Maka D sama dengan 2, 4, 6. Maka B sama dengan 3 dan 6, maka NB sama dengan 2. Sedangkan D iris B sama dengan 1. Maka kita masukkan rumus PD sama dengan 3/6 karena rumusnya PD per NS. PD di sini 3 dan NS di sini 6. Terus PB sama dengan 2/6 karena selanjutnya P D iris B sama dengan 1/6. Jadi peluang kejadian tersebut adalah P
D gabung B sama dengan PD tambah PB kurang PD iris B. Maka PD gabung B sama dengan 3/6 tambah 2/6 kurang 1/6. Jadi PD gabung B sama dengan 4/6 atau kita kecilkan menjadi 2/3. Oke. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini tentang peluang. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini boleh bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.